Ya, hello and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suyandara. Malam ini bakal jadi kadal buat kalian. Ya, kreatif gak sih? Gak nyangka kan intronya bakal begitu. Terus some degree aku kadang ngerasa gitu sih kalau bikin apa ya, kalau recording ini aku lagi ngadalin orang gak sih sebenarnya? Anyway, apa sih terlepas dari apa sih makna kata ngadalin itu sendiri, aku pikir selama kalian bisa menerima pesan dengan baik gitu, it doesn't matter anyway. Kayak aku nggak masalah apa ya, kalau dulu ada temanku sediaan yang, ya sial aku nge-spill nama lagi di sini. Kayak kalau dulu ada temanku yang gitu, kayak nggak terima kalau bisnisnya dikatain bisnis jual ludah doang. Kalau aku dari dulu ya, dari zaman apa ya, belajar stand up terus streaming juga aku terima-terima aja, maksudnya aku sadar betul gitu. Ya aku lagi jual ludah guys, terima kasih ya sudah membeli. Terima kasih sudah mengapresiasi aku yang lagi jualan ludah ini. Anyway, malam ini aku bakal bawain tema yang agak beda. Maksudnya temanya kayaknya biasa. Biasanya juga tiap malam aku bawain tema kan. Cuma kali ini aku bawain tema dan ada subtema setelahnya. Ngerti gak sih? Ya, jadi temanya malam ini adalah kamu dan dia, tapi subtemanya nggak, dan subtemanya adalah gosip di antara kalian. Jadi aku bakal bawain spread tarot yang baru, ya no surprise sih. Tadinya aku mau bikin kayak surprise gitu, tapi enggak deh kayaknya. Mending aku kasih heads up aja. Aku bakal bawain spread tarot yang baru, khusus kayaknya buat customize, buat ngebahas hal-hal yang ada hubungannya dengan relationship antara dua orang. Ya soalnya kalau pakai Celtic Cross, walaupun kadang iya ngena gitu satu dan dua, apa sih ini relationship soal dua orang, tapi biasanya terlalu apa ya, terlalu pukul rata gitu. Aku nggak bisa, kadang aku niatnya bikin general reading tapi malah jadi love reading gitu, ada hubungannya sama relationship. Kalau diiyahkan gitu ngomongin soal relationship, kadang melenceng jadi soal karir karir dan finansial. Kayaknya itu aku antara antara aku butuh spread baru yang ngebahas soal relationship, atau aku emang skill issue aja buat reading tarotnya di situ pakai Celtic Cross. Tapi aku milih buat ngambil kesimpulan yang pertama, jadi aku bikin spread baru buat ngebahas soal relationship. Oke, jadi signifikatornya buat malam ini: grup satu kalian punya Queen of Swords, grup 2 kalian punya Death, grup 3 kalian punya Six of Cups. Oke, bisa dibikin lebih chill, bisa bikin lebih tenang dulu. Ya aku sorry sorry banget, aku lupa matiin BGM-nya. Bentar, BGM-nya aku matiin dulu. Sorry, ya harusnya intronya BGM-nya aku matiin. Jadi kalian bisa lebih fokus, bisa lebih meditatif moodnya. Oke, udah tenang. Kayaknya aku sih yang harusnya dibikin tenang. Enggak, aku nggak tenang soalnya di sini cuacanya mendadak jadi hujan petir gitu. Kok tiba-tiba hujan petir jam segini lagi? Semoga jangan mati lampu. Udah ini aku masih harus ngerender. Oke, tenang, chill, meditatif. Oke, grup satu kalian punya Queen of Cups, grup 2 kalian punya Death, grup 3 kalian punya Six of Cups. Tema bacaan tarot kita malam ini kamu dan dia, gosip di antara kalian. Sekali lagi ya, signifikatornya: grup satu kalian punya Queen of Cups, grup 2 kalian punya Death, grup 3 kalian punya Six of Cups. Oke, udah tenang, udah bisa mutusin, udah bisa nentuin kalian di grup mana. Kalau gitu kita ketemu di grup kalian. Iya, yeah, welcome grup satu. uh, ini aku masih di apa ya, experimental arc by the way. Ya, yeah, grup satu. Tema kita malam ini antara kamu dan dia, atau kusingkat jadi kamu dan dia. Terus temanya adalah, jadi ya itu temanya kamu dan dia, dan subtemanya kali ya, subtemanya adalah gosip di antara kalian. Ya ini yang kemarin aku sempat bilang aku bikin spread tarot khusus buat ngebahas, kayak kalau ngebahas soal antara kamu dan dia gitu harusnya ada spread lain. Aku nggak bisa pakai Celtic Cross, walaupun iya bisa pakai Celtic Cross, cuma nggak
aku ngerasa itu tema yang atau apa sih, itu bahasan yang harusnya bisa di ada spread khususnya gitu ya. Bulan kemarin aku sempat mikir gitu bikin spread khususnya nih buat ngebahas antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak dibikin uh, rubriknya, aduh rubrik tuh kayak di majalah gitu, kayak dibikin apa ya, kayak ada tempatnya sendiri gitu buat ngebahas antara kamu dan dia. Iya, gosip antara kalian. Terus ada beberapa tema lagi yang ngebahas soal antara kamu dan dia. Terus ada apanya lagi gitu. Pokoknya keywordnya adalah ya ini antara kamu dan dia kayak gitu. Ntar kayaknya di apa ya, di judulnya aku bakal bikin judul khusus kalau ini pilih kartunya antara kamu dan dia, bukan bukan reguler Celtic Cross atau yang udah-udah. Celtic Cross soalnya kenapa itu reguler atau ya sebenarnya kok males sih di apa ya, di Orpales ini dia defaultnya kalau nggak apa sih, tiga spread tiga kartu Celtic Cross sama satu lagi Star aku nggak begitu apa ya, nggak begitu mendalami. Terus aku udah keburu cocok sama pakai Celtic Cross, ya dia udah aku pakai Celtic Cross terus. Cuma kalau ngebahas hal yang apalagi butuh dua perspektif, ya itulah kenapa kamu dan dia, soalnya ada dua perspektif di yang kiri ini dan yang kanan ini. Makanya aku bikin spread khusus aja. Dan kayaknya kalaupun ya di channel tarot yang lain, kalau aku lihat juga walaupun itu tarotnya tabletop, mereka tetap apa ya, ya tetap mengkondisikan supaya kalau ngebahas soal relationship atau soal hubungan antara dua orang mending dipisahin aja. Ya orang polos tuh aku nggak bisa selalu luasa itu buat buka spread, dan kalaupun iya gitu bisa dibikin leluasa, akunya nggak serajin itu sebenarnya. Bisa aja aku buka kartu satu-satu gitu, cuma nggak deh aku, apalagi kalau buat uh, readingan tarot yang sifatnya repetitif kayak gini gitu. Kalau proses ya kayak proses spreading the cardnya harus diulang tiap apa ya, tiap grup gitu, agak melelahkan, agak taxing. Aku nggak bisa fokus sama tiap kartunya satu-satu. Ya in my defense, kalau aku readingan tabletop juga aku tetap melakukan apa yang tarot reader biasa lakukan kok, tenang aja. Ini aku lakuin karena aku pakai Orpales. Dan emang niatnya sih kemarin karena emang buat kebutuhan konten. Ya, pakai Orpales. Aku bilang, aku jawabnya gitu ke temanku kayak, kenapa kamu pakai, kalau di YouTube kenapa kamu pakai software dong? Kenapa nggak tarot biasa aja, readingan kayak biasa di ya pakai webcam kayak gitu? Nggak main pakai webcam berat, capeknya beda. Jadi aku nggak yakin kalau readingan pakai webcam aku bisa nge-record semalam bisa 3 grup kayak gitu. Ya aku tahu sih itu agak lemah ya. Serius itu lemah. Cuma ya nggak bisa bilang gitu juga, soalnya aku udah nyoba, aku ngejalanin itu by the way. Soalnya itu yang aku jalanin. Ya dipanggil lemah juga aku nggak akan terlalu keberatan, soalnya kenyataannya seperti itu yang udah aku lakuin. Kalau apa ya, taruh tabletop di atas 45 menit semalam masih, ya aku nggak nemu gimana pacingnya, gimana cara ngatur nafasnya, atau gimana cara supaya tetap bisa konsisten. So far sih kalau di Orpales aku masih bisa konsisten, soalnya aku secara fisik tidak perlu memegang kartunya. Itu yang bikin ini less apa ya, gak terlalu melelahkan buat aku personally. Anyway, grup 1 buat tema readingan kita malam ini, gosip antara apa sih, temanya kamu dan dia, subtemanya gosip antara kalian. Oke. Jadi kamu dan dia dan gosip antara kalian. Di sini kalian punya Queen of Cups yang ntar bakal jadi signifikatornya. Posisi signifikator bakal ada di atas ini. Kalau buat di spread ini agak nggak lurus, ntar aku beresin deh. Beres recording.
eh Queen of Cups. Oke, tadi aku mau bilang Queen of Coins, enggak, ini Queen of Cups. Kalau ngelihat kalian sebagai pasangan, atau kalau ngelihat gosip terhadap kalian sebagai pasangan, aku ngerasa, atau aku ngelihat kalian di sini sebagai pasangan yang cukup adem ayem, nggak terlalu banyak ribut. Maksudnya gimana ya, yang terkesan yang terkesan banget tuh adalah kalian cukup leluasa menunjukkan apa ya, kemesraan kalian di di publik kayak gitu, di depan orang lain. Kalian nggak yang kagok, kalian nggak yang kaku. Kan ada kadang ada kan pasangan yang seperti itu, yang kok mereka beneran pasangan bukan sih, kok kaku gitu, kok nggak sih. Kalian dan kalian cukup terbuka secara emosional, kayak kalau kamu ada hal yang nggak kamu suka, atau apa ya, ini ada hal yang emosionalnya harus kamu sampaikan gitu, nggak mesti nggak kamu nggak suka juga gitu dari pasangan kalian, cukup terbuka soal itu. Kayak kalaupun pada akhirnya kalian bakal, atau kalian sempet ke gap, kayak lagi apa ya, lagi berantem lucu-lucuan gitu, kayak ngomong gitu sih kayak gitu, orang bakal ngelihat itu sebagai gestur yang ya udah lucu-lucuan aja gitu, nggak berarti kalian lagi berantem. Yang aku rasain kalian berantemnya malah lebih apa ya, berantem ya, apa yang kalian tunjukkan di depan publik dengan apa yang nggak kalian tunjukkan di depan publik, ya ya obviously sih, cuma bakal agak terkesan jauh gitu. Yang ingin aku bilang adalah kalau kalian nggak ada apa ya, kalau kalian nggak lagi di depan publik, kalian bisa lebih intens soal emosi atau soal perasaan yang kalian rasakan satu sama lain, ya gitu kali ya, biar aman, biar tidak sugestif kalimatnya. The major. Ini untuk kamu dan ini untuk dia, gampangnya gitu. Atau bisa jadi kebolak-balik, tapi kamu dan dia, ya aku nulis judulnya kamu dan dia kan, berarti kamunya di sini, dianya di sini. Di kamunya ada star, ya, ada ada harapan, ada pengharapan baik mengenai hubungan ini. Dan mungkin kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, di sini apa ya, kamu yang lebih apa ya, lebih ngarep kayak gitu. Ngerti gak sih, kalau dibanding dia yang page of sword, kayaknya kamunya lebih ngarep dan dianya yang lebih logis kayak gitu. Walaupun kalau ngelihat kartu ini, kayak di hubungan ini kayaknya emang lagi dibutuhkan lebih banyak ngarepnya daripada logisnya. Nggak tahu sih, aku nangkepnya gitu ya, soalnya swordnya di sini page gitu, kayak mungkin dianya yang apa ya, mungkin kalau dilihat orang dianya yang lebih pintar daripada kamu, tapi sebenarnya uh, pintarnya dia juga masih ada room for improvement gitu. Dia bisa lebih bijak lagi sebenarnya. Ya dia, ya mungkin orang ngelihatnya dia lebih pintar dari kamu, tapi kamu sebenarnya apa sih, tapi dia sebenarnya bisa lebih bijak lagi, nggak apa ya, memposisikan dirinya. Atau karena page of sword bisa aja kelihatannya kalau dia sebenarnya sok pintar aja depan kamu. Ya sebenarnya kalau balik lagi nongkrong sama teman-temannya, atau balik lagi ke habitat aslinya, sebenarnya dia nggak pinter-pinter banget kayak gitu, kayak ya bisa jadi. Saya page of sword di sini agak nanggung dia. Aku nggak ngeliat dia ada di apa ya, uh, ya page of sword sama the star di sini kayak bakal lebih banyak, uh, ya aku agak enggan sih bilang gini, tapi kayaknya agak berat sebelah sih. Ya mungkin di mata orang, atau at least dari apa yang kulihat di sini adalah kayaknya kamu lebih ngarep terhadap orang ini ketimbang orang ini, yang dia masih kadang-kadang masih berlagak sok-sok cuek gitu, sok-sok bodo amat, ya main sok biar sok-sok cool gitu. Tapi ya harapan besarnya ada buat kedepannya. Dan kalau ngeliat The Star ini, dia kayak
mencurahkan isi isi bejananya. Ini kayak yang aku lihat di sini adalah kamu yang kamu yang lebih terbuka, lebih mencurahkan perasaan kamu ketimbang dia yang masih kaku atau masih sok-sok jaim. Ya kaku sih enggak sih, tapi yang aku lihat kesannya kayak lebih jaim gitu. Jaim, ya itu kata yang tepat. Aku nggak nemu diksi yang lebih tepat lagi daripada itu. Oke, ini pertama kali aku pakai spread ini, sorry. Jadi aku harus enaknya dari sini kemana dulu ya? Kayaknya ke sini nih, beresin ini, terus ke sini, terus terakhir ini gitu kali ya. Sepakat nggak sih? Sepakat grup 1? Sepakat lah ya. Oke. Di bawah star kita punya Ten of One, Three of One, sama Eight of Sword. Ini ngebuktiin atau ini kayak seenggaknya ini ya kalian nggak, walaupun kelihatannya sangat unyu bukan kata yang tepat sih, kayak kalian sebegitunya mencurahkan perasaan kalian di hubungan ini, tapi nggak berarti kalian juga nggak punya beban pribadi, atau maksudnya nggak berarti kalian mencurahkan perasaan kalian semata-mata karena kalian juga punya struggle-nya gitu. Selama kalian mencurahkan perasaan kalian di hubungan ini, kalian juga sebenarnya ada struggle-nya, kayak kalian juga punya ketakutannya soal ini kedepannya pasti atau enggak kayak gitu. Ada ketakutan soal ketidakpastian, atau mungkin hubungannya ya kalau ngeliat Three of One sih kapalnya pasti bakal datang, tapi kapan kapalnya nyampe, ngerti gak sih? Ketidakpastian soal timingnya itu. Dan tentu kayak nggak tahu ya, ini mungkin kalau kamunya sendiri dari sisi perempuannya atau ceweknya gitu ya, aku bisa ngerti, soalnya itu pada akhirnya ketidakpastian itu bakal jadi beban juga buat kalian. Ya itu berat men, nungguin cowok yang nggak pasti ya. Yeah. Take it from someone who's been in that place. Ya emang berat, dan biarpun gitu aku nangkep ini kayak pesan yang mungkin kalau iya kamu ada di posisi ini gitu, mungkin ada baiknya kamu bisa lebih terbuka, nggak secara emosional yang pada akhirnya kalian jadi ngambek atau kalian jadi bad mood ngadepin cowok kalian atau pasangan kalian yang ya dengan ketidakpastian ini, atau dengan beban yang kalian tanggung ini karena ketidakpastian ini kayak gitu. Mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan lebih, ya kalau ngeliat Page of Swords di situ bisa dikomunikasikan dengan lebih logis atau dengan lebih rasional. Soalnya kalau ngeliat Eight of Swords di sini, ini kayak kalian ada hal yang kalian sengaja nutupin diri dari itu, kayak kalian bener-bener tutup mata soal ini. Yang aku tebakanku adalah kalian malah tutup mata soal adanya beban ini. Aku nggak tahu sih bebannya lebih ke apa sih, apakah karena beban waktu atau tuntutan usia juga bisa jadi, soalnya Three of One ada something yang ditunggu, ada sesuatu yang dinanti. Cuma kalau pada akhirnya itu bikin kalian menutup mata soal hal itu, mending dikomunikasiin, soalnya itu Eight of Swords di sini kayaknya Page of Swords ini harus tahu deh keadaan Eight of Swords di sini. Mungkin kalau itu konflik yang nggak bisa itu konflik yang nggak bisa kamu handle, mungkin itu nggak bisa dihandle karena harusnya konflik itu kalian handle berdua. Nggak tahu sih, ini cukup keluar konteks sih. Aku nggak merencanakan spread ini bakal berakhir seperti itu. Nih kayak aku ngeliat ada Eight of Swords di sini, terus Page of Swords di sini, terus kayak The Star di sini, dia kayak mencurahkan segala perasaannya kayak gitu. Tapi
kesan pertama yang aku tangkap dari sini adalah it's too good to be true. There must be something behind this. Pasti ada something di balik ini. Kenapa kamu nggak bisa terus-terusan mencurahkan sesuatu dari pot yang kosong? Kayak ngerti nggak sih, kayak kamu nggak bisa mencurahkan perasaan kalau pada akhirnya perasaan kamu lelah sendiri di situ. Kalau kamu udah lelah, yang bisa kamu curahkan ke hubungan ini atau ke pasangan kamu ya cuma tinggal kelelahan kamu gitu. Jadi bagian situ mungkin bisa dikomunikasikan biar nggak keles, biar dia nggak nangkepnya kamu lagi bad mood aja kayak gitu. Soalnya kalau ngelihat Ten of One sama Three of One di sini kerasanya kayak ini konflik yang ada apa ya? Ada rasa nggak sabar, frustrasi kayak gitu, yang akhirnya bikin mentok gitu, bikin nggak bisa mikir lebih jauh kayak gitu. Dan emang bener kalau kita mindsetnya emang udah lelah kayak gitu, udah frustasi, udah mentok, emang sebaiknya nggak perlu dipikirin lebih lanjut gitu. Kalian nggak akan nemuin solusi kalau secara pikiran sendiri kalian udah lelah kayak gitu, udah terlalu banyak bebannya. Harus didelegasikan, harus dikomunikasikan lah at least ke pasangan, biar si bebannya itu bisa minimal ter minimal lebih ringan, syukur-syukur bisa tercerahkan gitu gimana solusinya. Ya itu jujur agak di luar konteks yang aku rencanakan di awal, sorry. Oke, di bawah Page of Swords kita punya The World. Oke, Nine of One, make sense. Sama Seven of Swords. Seven of Swords dia kayak ngambil dari Eight of Swords di sini. Dan ini kayak yang ku bilang, kayak kalau dia kelihatan pintar, kayaknya nggak deh, kayaknya dia sok pintar aja, di depan kamu doang pintar. Di belakangnya nggak nggak selalu, maksudnya nggak. Ya aku bakal fokus ke Seven of Swords-nya di sini. Kayak ada apa ya, ada hal yang dia sendiri tutupin dari kamu dan sifatnya mungkin nggak selalu menguntungkan ya. Kalau kamu di sini nutupin beban perasaan kamu ke dia, dia juga sebenarnya ada hal yang dia tutupin dari kamu. Cuma dia nutupinnya demi kepentingan dia sendiri sih. Ya, at least dari Seven of Swords mungkin dia nutupin ini atau dia menghindari pembahasan mengenai topik ini supaya bikin hubungan kalian adem ayem aja sih. Ada kesan kayak gitu yang aku tangkap, biar segala situasinya tetap aman. Soalnya kalau ngeliat ada Nine of One di sini, dia bakal ya fight, dia bakal memperjuangkan hubungan ini sungguh-sungguh sih. Ya, lucunya Nine of One-nya di sini, Ten of One-nya di sini, kayak yang berjuang siapa, yang merasa terbebani siapa. Aneh banget gak sih, so sweet banget gak sih kalian? Ya walaupun dia kelihatannya seperti itu, dia berjuang kok. Bahkan buat hal-hal kecil yang dia rasa bakal jadi konflik di hubungan kalian, sampai dia tutupin segitunya. Dan gimana ya, kalau ngelihat Page of Swords di sini, yang dia kesannya kayak mungkin Page of Swords tuh masih butuh banyak room for growth, kayak gitu, masih butuh banyak ruang untuk bisa berkembang. Jadi kalau ngelihat kamu yang kadang bisa jadi bisa jadi terlalu berlebihan mungkin dalam mencurahkan perasaan kamu, sampai bikin kayak overwhelm kayak gitu, sampai kamunya sendiri ngerasa terbebani karena aku tuh udah segininya buat kamu kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu gitu mungkin ya balik lagi, ini hal yang gak aku prediksikan atau gak aku rencanakan di awal. Soalnya kita lagi bahas gosip di antara kalian kan. Tadi gosipnya udah di sini, cuma sekarang aku lagi berusaha untuk melihat hubungan kalian secara
lebih mendalam kayak gitu, in depth-nya kayak gimana. Kayak kalau yang terjadi di surface area ya ini gitu, walaupun dua kartu ini belum gue buka sih, tapi di permukaan yang kelihatan ini gitu. Udah, cuma secara individu kalian di hubungan ini seperti apa gitu kali thought prosesnya, biar aku bisa lebih menjustify diri sendiri, supaya harusnya ini nggak se-in-depth itu, udahlah fokus awal temanya aja, terus aku mendebat diri sendiri. Enggak lah, ini antara hubungan dua orang ya, setiap individunya harus dijelaskan gitu kayak. Oke. Thought prosesnya aku ke situ. Jadi kalau tadi aku bilang kayak kalian yang mencurahkan perasaan kalian sebegitunya sampai kalian ngerasa overwhelmed, sampai kalian ngerasa mungkin to some degree terbebani dengan hubungan ini, uh, itu bisa lebih di apa ya, kalau ngeliat 3 of One di sini apalagi mungkin bisa dipertimbangkan, soalnya hubungan ini kedepannya bakal lebih panjang. Jadi saranku atau anjuranku adalah tolong jangan usahakan supaya nggak kehabisan nafas ya grup satu, atau ya si dianya grup satu ini bisa bisa jadi kamunya di sini, dianya di sini, itu juga bisa terjadi sih. Pokoknya soalnya si Page of Sword-nya di sini masih butuh banyak ruang untuk berkembang, jadi bisa dibikin lebih slow. Kalau kalian ngerasa harus mencurahkan perasaan kalian sebegininya gitu, sebegininya sebagaimana deh ya, karena kalian ngerasa harus gitu ya, ngerasa harus berjuang ya, dia pun di sana berjuang kok, gak usah ragu, dia pun di sana memperjuangkan hubungan ini, di sananya mungkin di sebelah kalian. Dan ada The World di sini, dan emang kalau ngeliat The World di sini aku ngerasa emang tujuan akhirnya si Page of Swords ada di sini, kayak completionnya tuh atau keutuhannya atau garis finishnya tuh ada di Page of Swords, ngerti gak sih? Iya. Iya, padahal yang ngarep bangetnya tuh di The Star di sini, tapi garis finishnya ada di The World. Jadi uh, ini lagi-lagi nggak ada hubungannya dengan gosip antara kalian sebenarnya. Cuma kalau kalian ngerasa ini hubungannya bakal dibawa kemana gitu, bakal jelas nggak endingnya, Page of Swords ini tahu, dan dia berusaha untuk ngasih ending itu ke hubungan ini, kayak hubungannya ngasih kejelasan endingnya ini ke hubungan ini. Dia tahu walaupun dia nggak selalu ada di kapasitas untuk bikin kalian, untuk bikin kamu percaya ke dia, tapi dia tahu dan niatnya ada. Oke, balik lagi kita ngebahas soal gosip antara kalian. Aduh, ejer. Kayaknya emang harus begitu deh. Kayaknya emang harus ada energi cek antara kamu dan dianya dulu, baru ngebahas soal gosip antara kalian. Ya mungkin ya emang gitu kali ya SOP-nya. Sialnya aku bikin spread ini bikin aja gitu, nggak mikir terlalu jauh kemarin tuh. Oke, gosip antara kalian di bawah Queen of Cups ada Four of Coins sama Knight of Swords. Wow, ini keren nih. Ya, kayak Page of Swords di sini akhirnya naik kelas jadi Knight of Swords. Dan kalau ngeliat Four of Coins ini adalah something to keep, something to something untuk dijaga baik-baik gitu kali ya. Ya kalau ngeliat ada di sisi kalian, mungkin karena kalian udah sebegitu effortnya, atau kalian sebegitu mencurahkan perasaan kalian di sini sampai akhirnya kalian bisa jadi, ya aku nggak mau bilang posesif, tapi mungkin itu bukti kalau hubungan ini penting buat kalian, sepenting itu hubungan ini buat kalian, sampai akhirnya kalian ya to some degree bisa terkesan posesif ya. Atau mungkin gosip yang beredar di luar sana adalah ya mungkin kamunya kelihatan lebih posesif kayak gitu. Bisa jadi, atau salah satu di antara kalian, aku yakin sih di hubungan manapun pasti ada salah satu pihak yang lebih posesif daripada pihak lainnya. Kalaupun dua-duanya ngaku mereka sama-sama posesif gitu, pasti ada satu orang yang lebih kuat menggenggam ketimbang yang lainnya. Dan ya kenapa ya itu jadi posesif, karena itu emang pantas untuk diperjuangkan, bukan udah terlalu banyak ya. Kalau apalagi kalau ngeliat
Four of Coins ini udah terlalu banyak investment yang kalian keluarkan di relationship ini, jadi sayang aja kalau harus berakhir. Dan ya mungkin itu yang akhirnya tergambar dengan jelas di orang-orang sekitar kalian yang jadi gosip di antara kalian. Ini di mereka mah si itunya posesif banget kayak gitu. Bisa jadi. Dan kalau ngeliat Knight of Swords di sini, ini yang tadi aku bilang kayak apa ya, Knight of Swords tuh ada satu tingkat di atas Page of Swords. Jadi mungkin gosip yang beredar atau di mata orang lain, si Page of Swords ini kelihatan lebih gagah, lebih berani gitu di depan orang lain. Atau gosip yang beredar si Page of Swords ini lebih kompeten gitu, lebih mumpuni. Padahal aslinya kalau lagi bareng kalian, enggak tuh, lu mah biasa aja deh, enggak sehebat itu. Iya. Iya, itu lucu sih sebenarnya. Kayak nggak tahu, ini kok orang-orang kok mikirnya lu sehebat itu ya, padahal lu biasa aja deh. Nggak sewah itu deh. Tapi ya udahlah. Ya bumbunya begitu mungkin, kayak itu yang bikin relationship jadi seru. Aku nggak ngeliat itu sebagai hal yang akhirnya harus kalian jadi ributkan juga sih, gosip di antara kalian ini. Ya aku harap kalian nanggepinnya seringan itu sih, selucu-lucuan itu. Kayaknya yang aku lihat begitu sih di sini, kayak anjir di sini Page of Sword tapi di depan apa ya, di mata orang lain Knight of Sword. Kayak aku ngebayangin kalau jadi pacarnya dia kayak, kok orang-orang mikirnya lu sehebat itu ya, Beb? Perasaan gue bisa aja deh ngeliatnya, kayak orang-orang ngeliat sehebat itu. Enggak deh. Iya, terus di sisi lain kayak nggak tahu tuh orang-orang kok mikirnya kok kamu posesif banget sama aku. Ya lu gue posesif aja. Lu nggak tahu betapa banyak ya, udah seberapa invest gue sama hubungan ini gitu. Ya lu gue posesif aja. Kayak iya kayak gitu. Ya, anyway, it's a fun reading. Ya, again, ini lagi-lagi aku mengingatkan kalau ini pertama kali aku pakai spread ini. Aku ngingetin, gak cuma ngingetin kalian, aku juga ngingetin diri aku sendiri biar lebih aware dan lebih bisa ngelihat, oh ya ini aku pertama kali yang di spread ini. Is there something that I miss? Did I miss something? Did I miss anything? Enggak deh. Ya mungkin emang SOP-nya harus begitu. Jadi oke, grup 1 kayaknya aku tutup sampai di situ deh. Kedepannya aku bakal lebih baik lagi sih bawain spread ini. Kayak ada beberapa hal yang gak simetri, kedepannya bakal aku perbaiki. Oke, grup 1, thank you banget buat waktunya. Thank you banget buat supportnya ya. Buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Ya aku baru ngeh karena emang aku jarang ngikutin skema YouTube Indonesia. Ternyata kata subs itu udah cukup umum ya digunakan di istilah per YouTubean Indonesia. Jadi maafkan aku yang katrol ini. Norak aja, lu nggak tahu subs tuh udah wajar dipakai di skema YouTube Indo. Ya maaf, saya kan dari Twitch. Aku bisa stream di Twitch dan ya ada banyak etika atau tata krama yang akhirnya aku nggak terlalu familiar di skema YouTube Indonesia. Adalah aku kelamaan ngeran. Grup 1, kalian selamat malam ya. Have a good night. Welcome grup 2. Oke, ini selamat datang kembali di fase-fase eksperimental saya. 2 minggu, nggak deh, baru seminggu deh kayaknya. Baru seminggu ini aku eksperimental kayak ini. Apakah bakal jadi 2 minggu ke depannya nggak tahu sih, cuma agak ngaruh sih sebenarnya, agak ngaruh ke view. Jadi apa ya, kayak jadwal upload yang tidak konsisten atau konten yang tidak konsisten, pada akhirnya itu ngaruh ke konsistensi apa ya, channel in general. Jadi kayaknya aku nggak mau lama-lama juga sih kalau buat eksperimental kayak gini. Yang penting datanya udah datanya dapet, terus gimana mengimplementasikannya dalam apa ya, kayak perkembangan channel ini ke depannya. Itu aja paling. Jadi ya ini hari kesekian atau ini konten kesekian dimana aku eksperimen minggu ini, kayaknya ketiga deh. Ya harusnya ketiga sih ya kalau nggak salah hitung. Anyway, grup 2 malam ini aku bawain tema kamu dan dia.
ya temanya kamu dan dia dan subtemanya adalah gosip antara kalian. Jadi kemungkinan tema kamu dan dia ini bakal aku sering gunakan ke depannya, kayak kamu dan dia, terus sekarang gosip antara kalian. Terus yang aku udah tulis sih di depan, di catatanku ada kamu dan dia dan rencana rencana untuk kalian ke depannya, atau rencana semesta untuk kalian, atau kamu dan dia bagaimana kalian akan bertemu, kayak gitu. Kayak, atau kayaknya yang terakhir enggak sih, kayak yang terakhir aku masih ngarang sih, tapi yang jelas kayak kamu dan dia ini bakal aku bikin jadi awalan buat apa ya, buat readingan tarot yang konteksnya adalah gak harus pasangan sih, yang jelas antara kamu dan orang ini. Ya soalnya aku kudu bisa ngebedain antara kalian yang dealing with exactly atau with a certain person gitu, kayak dengan orang tertentu yang konteksnya nggak harus selalu asmara kayak gitu. Walaupun banyakan yang banyakan biasanya yang nanyanya gitu sih, cuma itu harus bisa aku bedain gitu. Kayak mungkin kalau konteksnya lebih general gitu, nggak selalu soal asmara kayak gitu, nggak selalu soal pasangan, itu bisa aku bahas di Celtic Cross kayak gitu, di format tarot yang biasa, di spread tarot yang biasa. Nah untuk kamu dan dia di sini ya aku bikin lebih apa ya lebih diniatkan untuk bikin love reading kayak gitu. Walaupun love reading kalau ngelihat ada, ya ntar kita bahas itu lah di sebelum sampai ke situ. Ya aku nggak terlalu percaya diri kalau diniatin bikin love reading, kalau soalnya dan cinta itu sendiri kayaknya awal-awal upload aku sempat mempertanyakan kayak cinta itu definisinya apa sih lah, apa sih dah ya, definisi cinta lu di sini apa sih. Ya kalau mau bikin love reading kan berarti readingan tarot soal cinta, terus ya cintanya di sini cinta soal apa. Tapi ya kalau buat bikin kalau di spread kamu dan dia ini, ya udah aku bikin diniatkan seenggaknya dalam hati, oke ini love reading, hubungan antara dua orang yang terlibat secara romantis kayak gitu, love reading. Seenggaknya kalaupun kamu belum tahu dia ada perasaan sama kamu, aku bisa bilang dengan yakin kalau kamu ada perasaan sama orang ini, kayak gitu deh gampangnya. Jadi itu sedikit harusnya ntar di intro, atau harusnya tadi di intro kalau kalian yang nonton tadi, kalau aku yang recording ntar. Di intro aku ngejelasin soal apa sih kamu dan dia ini konteksnya kayak gimana, kayak ya buat ngebedain kalau temanya lebih general gitu, ya aku bakal bahas di Celtic Cross atau pakai format yang biasa. Kalau pakai kamu dan dia, ya udah ini udah mau nggak mau pasti romantis, pasti love reading. Oke? Grup 2. Di sini kalian punya Death Arcana 13. Sorry. Terus subtemanya adalah gosip di antara kalian. Ini aku bakal ngambil interpretasi paling gampang aja kali ya. Jadi mungkin gosip antara kalian, atau apa yang orang lihat. Enggak sih, apa yang orang gosipin tentang kalian adalah sebenarnya kalian udah nggak sama-sama lagi. Ya sederhana itu kali. Ya walaupun ya itu agak ironis nggak sih? Even orang-orang pun udah ngelihat kayak hubungan kalian udah selesai, kalian udah nggak sama-sama lagi. Kalau ngelihat ada death di sini, ada kalian udah nggak di fase hidup yang sama lagi mungkin. Kayak mungkin kalian udah nemuin kamu pengennya kemana, terus dia pengennya kemana kayak gitu. Kayak udah nggak sevisi lagi. Ya, aku nggak tahu, kayak tadinya mau aku kejar kayak perasaan kalian udah nggak sama-sama lagi kayak gitu. Cuma ya itu kayak yang orang lihat tuh kalian nggak sama-sama, tapi perasaannya itu yang kayaknya sih masih ada ya. Cuma aku nggak tahu gitu, kamu doang yang masih ada perasaannya atau dia doang yang masih ada perasaannya, atau kayak gimana. Oke. Di kamunya ada 4 of coin, dan di dianya ada 9 of wands. Kalau ngelihat
dua kartu ini terpisah kayak gini, aku juga bisa bilang kalau ini kalian udah apa sih, udah asik dengan hidup kalian masing-masing. Serius, iya. Kayaknya gosip itu nggak salah-salah banget deh tentang kalian. Ya walaupun aku bilang itu kayak terlalu early ya, terlalu awal. Cuma ya mungkin kaliannya sendiri udah asik dengan kesibukan masing-masing. Kamu apa ya, kamu akhirnya udah, ya kalau ngeliat Four of Cup di sini kamu lebih nge-converse atau lebih melindungi kayak apa yang menurut kamu penting saat ini. Kayak kamu mungkin lebih fokus nabung kayak gitu, lebih fokus sama, ya kayaknya mostly nabung sih, tapi aku nggak tahu nabungnya kalian buat apa gitu. Jangan-jangan nabung buat ngelamar, iya nggak ke situ, jangan dulu, jangan, mari kita tidak terlalu awal untuk berasumsi. Dan di dianya ada Nine of One. Kalau Nine of One sih aku ngerasanya ada apa ya, kalau dari Nine of One ini ternyata dia uh, masih berjuang, masih masih belum menyerah soal kamu. Aku nggak akan kaget sih, soalnya Nine of One tuh ya itu, karena dia apa ya, wounded warrior ya gampangnya gitu. Kayak Nine of One ini dia masih belum menyerah dengan apa yang sedang dia perjuangkan. Ya mungkin dia nggak menyerahnya soal apa ya, soal ambisi karirnya gitu. Jadi dia nggak lagi sama kamu dulu karena dia lagi fokus ngejar karirnya, bisa jadi. Atau mungkin dia diam-diam masih memperjuangkan kamu di luar sana, aku nggak tahu. Ya emang apa sih, rasanya emang lebih teasing, soalnya ya itu hal yang pertama kali terkesan di aku waktu ngebaca tiga kartu ini. Kayak ini rada agak teasing tuh, kayak apa ya, agak, tau nggak sih, kayak film sebelum keluar film kan ada trailernya dulu kan. Terus kalau trailer dia lebih lebih singkat lagi, biasanya disebut teaser kan kayak gitu. Nah ini tuh kayak ada teaser atau ada clue, ada hint-hint di mana kalian tuh masih jalan bersama, cuma kelihatannya atau gosip yang beredar adalah kalian udah masing-masing gitu. Tapi kalau ternyata kalian selama ini masih sama-sama gitu, masih saling memperjuangkan, itu juga orang nggak akan terlalu aneh ngedengernya. Ngerti nggak sih? Kayak mungkin emang lagi pisah dulu, atau emang lagi di apa ya, di fase lagi mengejar impian masing-masing dulu. Atau kalau ngeliat Four of Coin lagi di fase nabung dulu kali ya, makanya nggak ngobrol dulu atau nggak kelihatan bareng-bareng dulu, kayak gitu, lagi fokus sama karir. Ya kayak koin sama wands itu biasanya soal karir sih, soal ambisi, soal cita-cita. Oke. Di bawah Four of Coins kita punya Justice, Five of Coins, sama Three of One. Ini jujur ya, kamu masih nungguin dia kan? Jujur nih grup 2, jujur nih. Ini kamu masih nungguin dia ya? Oh. Ya kalau ngeliat Three of One di sini kayak, ini kamu masih, jujur aja deh ya. Soalnya aku nggak tahu sih, agak sulit kalau aku bilang gini. Cuma kayak kamu ngerasa kalau sebelum, ya aku nggak tahu sih ini kayak, ya kalau ngeliat dua kartu ini kayaknya kalian emang lagi nggak sama-sama dulu. Kayak even kalau ternyata kalian lagi lost contact gitu, lagi nggak ngobrol dulu, aku nggak akan kaget sih. Cuma ini ada satu ruang di hati kamu yang dimana kamu ngerasa kamu nggak bener-bener, kamu nggak berkontribusi terlalu banyak di hubungan kalian ini. Terus kamu ngerasa kayak nggak bisa nih kayak gini, kayak seolah kamu jadi beban gitu. Aku nggak suka sih pakai kata beban kayak gitu, cuma you need to do this relationship justice. Makanya kamu sekarang mutusin buat lebih fokus ke diri kamu sendiri dulu gitu. Soalnya mungkin sebelumnya kamu nggak se-available itu, atau kamu nggak di posisi yang
semapan itu untuk bisa maintain hubungan ini sama sama si dia ini, yang juga dia kayaknya masih 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 mikirin kamu. At least kalau kamu nggak tahu dia lagi merjuangin kamu atau enggak, aku pasti bisa bilang dengan pasti kalau dia masih mikirin kamu. Cuma sebelumnya kamu nggak bisa do this person justice, makanya kamu masih nungguin dia. Aku bisa pause bentar gak sih? Shit, that kinda hit strikes too close to home. Oke. Okay. Anyway, di sisinya dia sendiri ada Four of Swords, ada High Priestess sama The Sun. Ya kalau kamu ngerasa dia masih mikirin aku nggak sih? Atau kamu ini sendiri masih nggak yakin soal keadaan dia di sana? Kamu masih mengharapkan kedatangan dia kembali, cuma kamu nggak tahu keadaan dia di sana gimana. Dia masih mikirin kamu atau enggak, atau dia masih merjuangin kamu atau enggak. Mungkin dianya sendiri sepakat to put this connection in rest for a moment, kayak gitu. Dianya sendiri untuk masih ya nggak apa-apa, kita lost contact dulu ya, kayak gitu. Mending kita break dulu, mending kita lost contact dulu, kayak gitu. Kayak dia di sananya pun dia ada awareness kalau, aku nggak tahu sih, ini High Priestess tuh kayak mungkin hal yang bikin dia masih berjuang dalam tanda petik, soalnya kita nggak tahu pasti apa yang dia lakukan, dia merjuangin kamu atau enggaknya, kayak gitu. Kalau ngeliat Nine of One ya udah jelas lah dia merjuangin kamu, tapi kan kamu di sini di posisi dimana kamu lagi, ya aku bisa bilang lost contact, dimana kamu nggak ada komunikasi secara langsung sama orang ini. Jadi ada hal kayak aku ngerasa ada divine guidance, ya. Yeah. Kapan ya aku terakhir bahas divine guidance di sini, kayak yang bikin orang ini, si dia ini tetap bertahan sama kamu, tetap mikirin kamu, kayak gitu. Dan ini udah bukan di ranah yang manusiawi mungkin, ya kayak ada divine guidance yang mungkin to some degree bisa jadi divine intervention, apalagi kalau ngeliat The Sun di sini. Kayak dia percaya bakal ada happy ending buat kalian, walaupun dia nggak tahu gimana caranya buat sampai ke situ, ngerti nggak sih? Secara aksinya dia cuma ya udahlah, dia bawa turu aja, dia nggak melakukan apapun gitu. Dia bahkan nggak tahu harus ngapain buat sampai ke happy ending itu, buat sampai The Sun itu. Tapi High Priestess di sini yakin kalau happy ending itu ada gitu. Ya balik lagi sih, ini bisa aja ini justru kamu yang di sini dan dia yang di sini sih. Soalnya kita lagi bahas couple, dan kalau yang udah ya, kalau kita bahas couple si posisinya bisa ketukar begitu aja sih, nggak bisa fix kayak gitu, atau bahkan kayak sorry tadi aku ke distract soalnya aku lihat ada justice di sini. Kalau ngomongin soal divine guidance dan ada happy ending, atau seenggaknya ada promise of the happy ending lah. Kayak happy endingnya tuh belum jelas, kayak justru terkesan kayak ini kayak janji yang muluk-muluk gitu, tapi nggak berarti nggak mungkin gitu. Cuma dan itu kayaknya yang kayak karma yang ingin dia sempurnakan di sini dengan justice. Ya, orang ini sepercaya itu dengan hubungan kalian, dan kamu ngerasa kamu harus bisa mengimbangi kepercayaannya itu, kepercayaan orang ini sama kamu. Kamu ngerasa nggak bisa kalau aku ngeliat ada Five of Coins di sini, kamu nggak bisa cuma terus-terusan bergantung, atau ya kamu nggak bisa terus-terusan meminta atau menerima dari orang ini, ngerti nggak sih? Kamu nggak bisa terus-terusan pasif, itu katanya kamu nggak bisa terus-terusan pasif menerima atau meminta
dari orang ini kamu juga harus bisa memberi to some degree kayak gitu, ke ya berkontribusi memberi ke hubungan ini. Makanya kamu ngerasa you have to do this connection justice, dan dia lagi nggak, dan kamu mungkin ya kamu atau dia nggak lagi ada di posisi untuk do this connection justice, ya mungkin karena modalnya kurang atau tabungannya belum cukup kayak gitu ya. Dan jadinya three of one, jadinya kalian menunggu dan dia pun menunggu to some degree ya. Kalau kalian ngerasa kalian ini aku nggak bisa nih nunggu terus dia kayak gini, terus kalian malah jadi kesannya malah jadi self judging ke diri kalian, yang ngerasa nggak bisa apa-apa, ngerasa nggak berkontribusi apa-apa di hubungan ini, bisanya cuma minta, bisanya cuma nunggu. Aku rasa kalian nggak seharusnya sekeras itu sih ke diri kalian. Fokus aja dengan apa yang bisa kalian lakukan saat ini. Kalau ya sekarang bisanya kalian ini sampai situ, ya udah sampai situ, nggak usah terlalu dipaksakan untuk lebih dari itu. Dia pun, aku kalau ngelihat Nine of One sama Four of Swords, aku ngerasa dia pun nggak kemana-mana kok. Dia pun punya kesabaran itu buat menunggu kalian. Oke, di bawah Death kita punya Knight of One sama Strength. Lucu ya kalau ngeliat Knight of One sama Strength di sini. Lucunya gimana Dal? Bentar aku kasih. Nggak lucu sih, emang nggak lucu. Ya itu Death, itu Death card di atas, mukanya nggak unyu, mukanya nggak imut. Cuma lucunya adalah kalau kalau kita balik ke tema ya, gosip di antara kalian. Yang orang lihat dari kalian adalah mungkin justru kamunya yang sebegitu bernafsu sama orang ini ya, no seksual ya. Ya bisa jadi seksuali sih, tapi ya kamunya yang nafsu ini. Cuma sebenarnya yang yang sabarnya, yang kuatnya justru orang itu ya, justru si dianya yang kuatnya. Kamu mah cuma nafsunya doang kayak ya kayak atau mungkin bisa dianya, tapi enggak deh, aku bisa cukup yakin sih kamunya yang sebegitu menggebu-gebunya soal hubungan ini, tapi justru yang punya kesabaran, yang punya kekuatan ngadepin kamu yang seperti itu ya ada di dia. Jadi mungkin kalau sekarang ya posisi kalian lagi lost contact, lagi nggak ngobrol dulu, apalagi kalau kalian udah digosipin putus kayak gitu. Ini agak berat sih sebenarnya aku bilang kayak gini, cuma kamu yang ada di Four of Coins di sini, kamu bisa lebih, ini momen buat kamu jadi pribadi yang lebih kuat, oke? Ya, let's just put it that way. Ini waktunya kamu buat jadi lebih kuat, buat bisa lebih supaya kamu nggak lagi datang ke hubungan ini, ke orang ini dengan tangan kosong. Aku tahu mungkin buat kamu selama ini yang bikin kamu ngerasa ngerasa gak adil di hubungan ini karena kamu ngerasa gak bisa ngasih apapun, kamu masih egois. Ya mungkin di kepala kamu sering banget menghakimi diri kamu sendiri dengan bilang kamu tuh masih egois, kamu tuh masih banyak maunya sendiri kayak gitu. Nah, jadikan itu sebagai proses pendewasaan kamu ke depannya. Iya, kamu harus berkontribusi di dalam sebuah hubungan, dan kamu gak bisa terus-terusan egois soal ini punya aku dan ini punya kamu. Gak harus juga kamu kalau ngelihat orang ini udah sesabar itu ya ngadepin kamu yang sebegitu. Jujur ya, kalau ngadepin orang kayak gitu aku juga bakal rada-rada ini apa sih orang ya kalau ngadepin Knight of One kayak gitu, yang kayak sebegitu bergejolaknya gitu, dia pun udah sesabar itu ngadepin kamu. Jadi tolong kamu pun bisa lebih sabar lagi ngadepin diri kamu sendiri yang seperti itu. Apalagi sekarang posisinya mungkin kalau emang kalian lagi
nggak sih, aku bisa cukup yakin sih bilang kalau mungkin sekarang kalian lagi lost contact, kalian lagi nggak ngobrol dulu, kalian ya justru pas lagi lost contactnya gini kali, satu-satunya orang yang bisa menghandle kalian selain orang ini ya harus diri kalian sendiri. Dan aku percaya sih kalau dalam satu hubungan ya kamu, sebelum, kamu nggak bisa selalu membebankan diri kamu ke pasangan kamu selamanya. Kamu harus take accountability soal diri kamu sendiri sebelum akhirnya jadi beban ke pasangan. Jadi kalau kamunya sendiri nggak sabar ngadepin diri kamu yang begini gitu, diri kamu yang masih egois, diri kamu yang masih banyak maunya, banyak mintanya dari pasangannya, gimana pasangan kamu bisa sabar ngadepin kamu yang begitu? Oke, jadi proses pendewasaan lah grup 2. Ya, dan buat dianya, uh, gila nih orang sabar banget. Dan mungkin kesabarannya dia harusnya tidak menjadikan itu alasan untuk dia jadi mager sih. Gitu aja paling. Nggak four of swords, soalnya four of swords jadi dia kayak apa ya, atau mungkin four of swords di sini bukan dianya mager tapi dianya butuh waktu istirahat, soalnya sebelumnya dia udah lelah ngadepin kalian yang begitu ya. Nggak sih, aduh kayaknya aku terlalu bojokin kalian di sini grup 2 kalau gitu. Cuma emang four of swords di sini kayak jatuhnya jadi nggak ada apa sih, nggak ada tindakan apapun dari dianya, dia cuma mantau kalian dari jauh aja, dan kamunya juga diam-diam masih nunggu dia. Aku bilang diam-diam soalnya ada kesan kalau kalian di sini nggak menunjukkan kalau kalian nungguin dia secara belak-belakan gitu depan orangnya. Ini nggak kayak kalian ngasih clue atau ini aku nungguin kamu loh, kok kamu lama banget, nggak, kalian malah diem aja. Aku lagi asik sama dunia aku kok, kayak gitu. Padahal di balik itu kalian insecure. Ini dia masih mikirin aku nggak ya? Kayaknya udah enggak deh, akunya aja begini banyak banyak ngerepotin ke dianya. Kayaknya dia lebih pantas dapetin yang lebih baik dari aku. Ya somehow ya insecurity itu yang bikin aku agak ke-trigger. Ya mau gak mau kayak aku bisa ikut ngerasain insecurity itu sih sekarang. Makanya suara aku jadi lebih apa ya, jadi lebih pelan. Ya mungkin karena aku udah recording dari tadi malam sampai ke dini hari ini. Cuma anyway, itu kesan yang sebenarnya dari tadi berusaha aku tolak, berusaha nggak aku gubris, tapi aku ngerasa ada kesan insecure dari kalian. Dari Four of Coins ini, kesan insecure-nya jelas banget. Kalian insecure mengenai peran kalian di hubungan ini. Kalian ngerasa nggak memperlakukan orang ini dengan adil. Dan parahnya kalian diem-diem masih nungguin orang ini. Secinta itu kalian semua orang ini. Ya nggak aneh sih. Cuma ya itu Night of One, itu gosip. Ya, balik lagi ke tema ya, fokus. Gosip di antara kalian. Ada itu, kalian udah nggak sama-sama lagi. Terus kamunya lebih nafsu, lebih menggebu-gebu, dan dianya yang lebih sabar harus gimana memperlakukan kamu yang seperti itu. Mungkin itu sedikit yang orang lihat atau orang katakan soal hubungan kalian di luar sana. Ya, anyway, aku baru malam ini pakai spread ini, jadi pasti masih ada banyak room for improvement. Input kalau ada enggak kok, aku nggak begitu kok, ya itu nggak apa-apa, tinggalin aja di kolom komentar. Soalnya itu juga jadi bahan apa ya, jadi catatan aku buat kedepannya. Oke, jadi mungkin oke. Ya, aku ngerasa di grup 2 aku lebih lebih judgmental, soalnya ada kartu justice di sini. Kayak ya aku nggak bisa kalau ngeliat kartu justice, apalagi ya di spread yang sifatnya emang harus symmetry kayak gini. Kalau ada justice tuh berarti ada hal, aku nangkepnya adalah ada hal yang harus diluruskan di situ. Dan di sini
mungkin aku harus minta maaf kalau aku terlalu judgmental ke kalian. Aku bisa salah membaca spread ini, membaca hubungan kalian. Jadi ya kalau ada komplain gak apa-apa, tinggalin di kolom komentar aja, pasti gue baca. Dan ya kayaknya cukup sampai di situ aja deh. Grup 2 ya, ini masih banyak hal yang bisa aku improve di spread ini. Kedepannya bakal lebih sering aku pakai. Kayak yang tadi aku bilang, di sini atau di grup 1 ya? Kayak di sini deh. Ada beberapa tema yang melibatkan antara yang aplikasinya adalah antara kamu dan dia. Sifatnya lebih spesifik di hubungan antara dua orang yang in relationship kayak gitu. Oke, thank you banget grup 2 buat waktunya, buat supportnya, buat subs, like, dan ya komentar-komentar baik yang kalian tinggalkan di bawah sini. Ya mau komplain juga nggak apa-apa, aku serius terbuka banget. Aku pribadi ngerasa insecure, serius. Aku pribadi ngerasa insecure soalnya ini baru pertama kali aku bawain spread ini. Jadi ya nggak apa-apa, komen aja. Oke, grup 2, kalian selamat malam, have a good night. Iya, welcome grup 3. Ya, aku harus ngulangin 3 kali guys sih. Sorry, aku udah mulai. Jadi selamat datang di hari eksperimentalku yang kesekian. Ya aku udah mulai lelah sih ngeliat, aduh aku eksperimen apa lagi ya ntar. Kayaknya udah cukup deh, kayaknya ini eksperimen terakhir deh. Aku coba launching. Ini soundnya kegedean gak sih? Kayaknya kegedean. Ya, aku coba bikin spread baru buat tema khusus yang ngebahas soal kamu dan dia. Kayaknya di intro tadi udah aku jelasin sih. Ntar aku make sure kalau aku udah menjelaskan atau enggak deh. Kayaknya di intro aku bakal agak-agak surprise gitu deh. Ya jadi kalau ya sialnya tadi grup 1 sama grup 2 aku nggak ada planning buat bikin surprise lagi, kampret. Iya, kalau kalian yang akhirnya sampai ke grup 3 surprise, ya spreadnya baru malam ini aku nggak pakai Celtic Cross. Ya, aku nggak tahu sih harus apa ya. Aku nggak tahu apakah ini harus dijelaskan atau enggak. Soalnya kalau orang biasanya kalau buka tarot di tabletop, mereka spread kartunya somehow begitu aja, ngerti nggak sih, kayak apa ya? Even Celtic Cross sekalipun yang cukup umum, aku belum lihat ada tarot trader Indo yang pakai Celtic Cross by the way. Ya mungkin akunya aja kali yang mainnya kurang jauh. Cuma ya aku bilang Celtic Cross soalnya kan Celtic Cross ada beberapa, ada bahkan ada pakem-pakemnya sendiri kayak gitu, ada cukup cukup strict gitu ya, cukup ketat gitu. Jadi kayak apa sih, root pass future, crowning, center sama apa sih crossing, itu tuh kayak udah ada hitungannya gitu, kayak udah ada patennya, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, karena aku pakai Orpalus gitu, pakai software, si spread itu sebenarnya aku bisa aja sih buka kartu langsung dari top deck gitu, dari decknya dibuka satu-satu kayak gitu. Cuma ya itu agak ya aku harus fokus, tanganku harus ada di mouse setiap saat, terus harus tetap coordinate gitu, kayak main game FPS. Enggak. Ya kadang aku kalau lagi streaming gaming aja, kalau sambil ngomong dengan lagi nggak ngomong, si koordinasi tangannya emang atau si thought prosesnya beda, serius loh. Aku skillnya lebih jago kalau lagi nggak ngomong, by the way. Ya itu aku kemarin main buruk bukan skill isu aja, karena aku harus sambil streaming. Anjir, males. Dan iya aku bikin spread gini soalnya harusnya kalau pakai software bisa lebih fleksibel, bisa lebih luas banyak aplikasinya. Kalau cuma pakai Celtic Cross, Celtic Cross bisa cukup akurat, cukup reliable, cukup bisa diandalkan. Cuma kalau buat hal-hal yang urusannya kamu dan dia gitu, kayak kamu dan spesifik satu orang ini yang kamu emang ada hubungan relationship-nya gitu, terutama romantis kayak gitu, aku ngerasa harus bikin spread
baru gitu, harus punya spread sendiri lah at least. Soalnya barusan ada kilat terang banget ya, geluduk. Soalnya yang aku perhatiin juga beberapa tarot reader yang ya kontennya aku tonton, kalau udah ngomongin soal soulmate reading atau twin flame reading, spreadnya beda. Justru itu ya, kalau kalian ngikutin tarot Indonesia tuh niche ya, niche-nya tuh tarot Indonesia. Soalnya kalau tarot luar beda lagi. Itu sama-sama tarot tapi nggak di bahasa yang sama. Ya walaupun sama-sama tarot, itu niche-nya tarot Indonesia. Terus sub niche-nya atau sub niche atau ya niche yang lebih spesifiknya lagi, kadang ada juga orang yang bener-bener spesifik ngebahas soal reading, soal tarot reading, soal relationship. Orang aja seniat itu buat bikin reading relationship. Kenapa aku reading soal relationship masih pakai Celtic Cross gitu, kayak come on dal. Kayak iya, kayak masa gitu, masa gitu sih. Iya, kayak di upgrade lah. Iya, game on lah, di upgrade si gameplaynya. Ya begitu, makanya aku bikin spread baru, dan semoga ini seriusnya dari 2 grup terakhir aku masih ngerasa insecure, aku masih ngerasa ada hal yang bisa aku tingkatkan di sini. Jadi ya mohon bantuannya ya, yoroshiku onegaishimasu. Oke, temanya buat malam ini adalah kamu dan dia, dan ya temanya kamu dan dia, dan subtemanya adalah gosip di antara kalian. Ngerti gak sih cara aku kayak niche-nya adalah tarot Indonesia, dan sub niche-nya adalah relationship reading. Tapi kayaknya aku nggak akan ngambil relationship reading sih. Ya apa yang kalian harapkan dari seorang ya, aku aja relationship masih seberantakan ini. Kalian ngarepin aku reading soal relationship kalian? Seriously bro. Tapi tetap aku lakuin, soalnya ya siapa tahu kalau ternyata itu bisa membantu atau bermanfaat buat orang lain. Aku nggak bisa begitu saja kayak latar belakangku bisa jadi obsolete. Latar belakang aku yang seperti ini bisa jadi nggak ngaruh apapun kalau ternyata yang aku temukan di sini, yang aku lihat di sini bisa ngebantu kalian di luar sana. Soalnya kadang aku nggak diniatkan untuk reading relationship juga. Kadang kalau pick a card biasa ya, ini kayaknya soal relationship deh, kayak gitu. Jadi ya udahlah. Anyway, gosip di antara kalian grup 3, di antara kamu dan dia. Di sini kamu punya Six of Cups. Ada kartu nostalgia, ada. Ini aku mikirnya apa ya? Tau gak sih? Bisa jadi kalian sebenarnya nggak ngobrol. Kamu dan orang ini tuh lagi nggak ngobrol sekarang. Kamu bahkan nggak tahu kalau orang ini tuh ada di hidup, mikirin kamu, atau cuma gosipnya adalah kalian tuh udah balikan kayak gitu. Ngerti gak sih? Atau kalian tuh ya kayaknya kalian udah balikan deh kayak. Kayaknya sebelumnya kalian pernah putus, pernah renggang gitu. Terus orang ngelihatnya sekarang kayaknya kalian dekat lagi ya kayak gitu. Ya aku tahu emang bakal spesifik, soalnya aku udah dapet target yang jelas buat tradingannya, kayak kamu dan dia, terus konteksnya relationship, terus ngeliat Six of Cups tuh biasanya kartu nostalgia, kartu gagal move on man. Yeah, let's be honest ya. Ya makanya aku bisa ngambil keputusannya, kayaknya gosipnya kalian balikan deh, kalian akhirnya gagal move on terus balik lagi. Mungkin sebelumnya kalian sempet pisah, sempet putus, sempet renggang kayak gitu. Terus ya walaupun nggak literally kalian jadian gitu, ya bisa jadi mungkin dulu kalian sempet dekat, sempet akrab, dan entah gimana ceritanya kalian harus berpisah, harus renggang, sampai mungkin bisa jadi nggak lost contact untuk sekian untuk jangka waktu sekian lama kayak gitu. Terus di sini aku nggak tahu ya, kok orang bisa mikir kalau kalian balikan ya. Kayak kadang aku mikir kayak ya ini bakal konyol banget kalau ternyata kalian sebelumnya nggak pernah jadian. Terus kalau terus ada yang gosipin kalau
Kalian balikan ya, bentar, gimana balik, kok bisa balikan, yang perasaan jadian aja sama dia, nggak ingat kapan jadiannya, kayak putusnya kapan, jadiannya kapan, kok kalian udah gosipin aku balikan sama dia. Itu lucu banget sih sebenarnya. Cuma ya itu spesifik banget ini Six of Cups. Oke, di kamunya ada Ace of One, di dianya ada Nine of Cups. Jelas banget di sini kalian saling melengkapi ya. Kayak apa ya, kayak mungkin kalaupun iya kalian sebelumnya nggak pacaran atau ya nggak, relationshipnya masih casual gitu aja, cuma ya aku bisa ngerti kalau pada akhirnya ada orang yang mikir kalau kalian udah balikan atau udah menyambung kembali relationship yang sempat terputus, soalnya kalian berdua cocok banget men, iya mau gak mau gitu, kalian berdua sangat saling melengkapi. Kayak kamu yang Ace of One ini melengkapi dia yang Nine of Cups, bersama kalian jadi Ten of One Cup. Gimana? Ten of One Cup. Ya itulah. Kayak berdua kalian melengkapi siklus ini menjadi sempurna 10. Jadi kayak aku bisa apa ya, kalau salah satunya mungkin kamunya mungkin ambisius banget gitu, kamunya passionate banget, terus dianya yang easy going banget, dianya yang happy go lucky banget gitu. Makanya kalau kalian bareng tuh bawaannya moodnya positif aja, bawaannya moodnya happy aja, soalnya kalian pasangan yang sebegitu apa ya, sebegitu menyenangkannya gitu kali. Kalau mikir ke situ aku jadi ngerti kalau ada orang yang gosipin kalian balikan, soalnya sayang men, ngerti gak sih, sayang kalau kalian lagi bareng tuh si apa ya, si auranya tuh kayak happy banget gitu, soalnya orang kalau ngelihat kalian yang lagi bareng gitu tuh orang ngelihatnya kayak seneng gitu. Kalau ngelihat mereka berdua lagi barengan tuh kok unyu gitu, kayak kok happy gitu bawaannya. Makanya kalau ada satu poin di mana kalian harus pisah gitu, harus jalan masing-masing dulu tuh jadi sayang gitu orang liatnya. Sayang banget nih mereka kok nggak bareng lagi gitu. Padahal aku ngeliat mereka berdua tuh kalau lagi barengan tuh happy gitu bawaannya. Di bawah Ace of One kamu punya Empress, The Devil, sama Emperor. Wow, Arcana semua. Ada, kalau ngeliat ada Empress sama Emperor, aku ngerasa ini kayak ya itu counterpart sekali sih, Empress, Emperor, atau King, ada Queen. Dan di tengah-tengahnya ada The Devil. Rada ironis tapi ini make sense sih. Kamu serius nih ya, jujur, kamu bener-bener ngerasa orang ini adalah jodohnya kamu banget gak sih? Kayak ini kamunya doang ya, aku nggak tahu soal orang ini, tapi secara pribadi kayaknya kamu ngerasa orang ini empressnya kamu deh, atau orang ini udah emperornya kamu banget deh. Kayak kamu nggak apa ya, nggak, yang aku lihat kamu udah nggak mungkin menjatuhkan pilihan ke lain hati lagi selain orang ini. Iya, kayak seyakin itu gitu. Dan itu yang bikin apa ya, mungkin keberadaan orang ini di hidup kamu bisa jadi adiktif kali ya. Misalnya ada The Devil, adiktif, ada codependency gitu. Mungkin iya. Terus ngeliat ada Nine of Cups di situ bisa ya bisa berarti adiktif keberadaan orang ini di samping kamu. To some degree mungkin bersama-sama atau barengan orang ini ke kamu bisa ngasih efek yang aku bisa bilang memabukkan kali. Iya, kayak kok kalau lagi bareng orang ini aku kok bawaannya nyaman banget gitu, kayak nggak mau bawaannya, nggak pengen pisah aja kayak gitu. Ada efek intoxicationnya gitu ke kalian ya. Makanya to some degree mungkin kalian apa ya, lebih hati-hati menyikapinya. Makanya di situ Ace of One dia apa ya, Ace of One tuh to some degree kalian agak holding back soal perasaan kalian. Ya soalnya dia Wands bukan Cups. Ya kan, kalau di sini Ace of Cups terus di sananya Nine of Cups, jadinya cocok kan, jadinya Ten of Cups. Tapi di sini Ace of One, kalian punya some degree of self control
itu kali ya. Jadi kalian nggak benar-benar terlena, kalian nggak benar-benar termabukan. Maksudnya cintanya ada di situ, passionnya ada di situ, tapi kalian berusaha untuk mengontrol diri agar nggak terhanyut kalau lagi bareng dengan orang ini. Oke, di bawah Nine of Cups, di sini ada Ten of One, Queen of One, sama Eight of One. Oke. Dianya sendiri, atau bisa jadi kamunya sendiri, bisa jadi ini kebolak-balik, kamunya di sini, dianya di sini, atau ya, you know the drill lah. Maksudnya apa sih, readingan soal apa ya, soal soulmate atau soal counterpart atau soal twin flame, apapun label yang ingin kalian gunakan, pasti ada apa ya, ada satu dua faktor yang bakal kebolak-balik kayak gitu. Soalnya ya, that's why we have, ya itulah kenapa kita diciptakan berpasang-pasangan, supaya kita bisa saling melengkapi. Di dianya sendiri, di bawah Nine of Cups, dia punya Ten of One, punya Queen of One, punya Eight of One. Ada apa ya, lucunya adalah Ace of One-nya ada di kalian. Aku agak gak enak bilang gini, cuma mungkin dianya sendiri masih terlalu apa ya, masih terlalu menggebu-gebu kali ya, yang ada di satu titik dimana saking menggebu-gebunya dia ngerasa it's too much, ya it's too much. Jadi kalau apa ya, kalau kalian lagi bareng tuh, kalau yang kamu rasain soal orang ini adalah kamu bisa nyaman banget, orang ini mungkin ngerasanya ini bisa apa ya, bisa terlalu intens, ya gitu kali ya aku bilangnya, bisa terlalu intens buat orang ini sampai dia mungkin ketakutan kalau di kamu jaga-jaganya supaya kamu tidak terlena, supaya kamu tidak termabukkan di sini. Buat dia adalah gimana caranya supaya nge-maintain ini, supaya bisa apa ya, si intensitasnya bisa lebih apa ya, lebih terkontrol. Aku mau bilang lebih elegan tapi itu nggak masuk akal. Atau intensitas ini bisa lebih apa ya, keep in check kali ya. Soalnya Queen of One tuh bisa salah satunya, enggak, itu Queen of Swords ding. Enggak, maksudnya bisa lebih apa ya, bisa lebih classy kali ya. Classy dalam artian dia bisa, dia tahu apa sih, hubungan kalian cukup, dia ngerasa cukup intens di hubungan ini, dan dia pengen bisa nge-manage itu. Ya mungkin dari luarnya kelihatan dia cukup happy go lucky, cukup happy aja kalau bareng kalian, tapi underneath dia ngerasa cukup intens, kayak apa ya, ada kesulitan untuk mengontrol, untuk mengontrol dirinya sendiri kayak gitu. Kayak apa ya, kayak cukup bernafsu lah di bawah layer dia yang happy go lucky, dia juga sedang struggling untuk mengontrol nafsunya gitu. Gimana supaya perasaan ini jatuhnya nggak jadi terlalu intens ke kaliannya. Ya ini sama dengan kalian yang berusaha untuk keep the devil in check, dengan ada di samping the devil ada empress, ada emperor, terus tengah-tengahnya ada the devil kayak gitu. Queen of One di sini dia kayak lagi kayak dia lagi mengawasi, atau ya mengawasi si Eight of One sama Ten of One di sini. Gimana caranya supaya intensitas yang dia rasakan ini akhirnya nggak membebani mereka, nggak membebani dia, yang akhirnya bakal membebani hubungan kalian gitu kali aku bilangnya. Wih, hujan, bentar, filternya ku nyalain deh, soalnya hujannya tiba-tiba deras gitu. Oke, lanjut. Ya, dan Queen of One ini yang kayaknya dianya sendiri pengen hubungan kalian lebih classy-nya tuh di situ. Jadi kalau tadi nih gosipnya adalah kalian
akhirnya balikan gitu, yang mengindikasikan kalau sebelumnya kalian pernah putus. Dan kalau ngeliat ada Ace of One di sini sama Nine of Cups di sana, aku ngerasa emang sebelumnya kalian pernah jadian kayak gitu, kayak, atau emang kalian pernah deket di level orang pacaran lah at least. Dan kalau akhirnya kalian mutusin buat masing-masing dulu, buat pisah dulu atau buat lost kontak dulu mungkin, tapi aku nggak tahu sih. Kalau ngeliat ada Eight of One di situ kayaknya nggak lost kontak sih. Komunikasinya masih jalan, cuma eh mungkin label dari hubungannya itu sendiri yang mungkin dianya sendiri yang nggak, masih belum mau ngasih hubungan kalian ini labelnya apa kayak gitu. Soalnya kalau dibilang kalian pacaran gitu agak berat buat dia gitu. Pacaran dengan kamu yang seyakin ini, ya aku bisa bilang kalian seyakin ini dengan hubungan ini, ada Empress ada Emperor, ini nggak mungkin dia pasti jodohnya kamu kayak gitu. Dianya bakal ngerasa agak cukup berat dengan itu. Dan eh, tapi dia juga nggak mau ngelepasin kamu yang seperti itu, soalnya dia juga ngerasa hal yang sama gitu. At least to some degree aku bisa ngeliat The Devil sama Queen of One ada di satu interpretasi yang sama, yaitu apa ya, kayak uh, temptation. Itu yang mau aku bilang. Temptation, hubungan kalian cukup tempting, kayak salah-salah emang bisa tergelincir sih somehow. Ya kayak yang tadi aku bilang, kamunya sendiri ngerasa kalau bareng dia kamu ngerasa koneksi kalian cukup memabukkan, bukan, cukup bisa ya ya you know the drill lah, you know what I mean. Oke, di sini di bawah Six of Cups kalian punya Page of Coin dan The Tower. Page of Coin sama The Tower. Somehow yang aku tangkap adalah kalau balik ke konteks gosip di antara kalian, Page of Coin di sini ini lucu ya, kayak kalau ngeliat Page of Coin di sini kayak kesannya tuh mungkin dari orang lain kesannya kalian malah nggak serius. Maksudnya kalian yang holding back supaya nggak supaya nggak jadi adiktif terhadap orang ini. Itu bikin orang-orang ngeliat kalian atau ngegosipin kalian kalau ya kamunya uh, nggak seserius itu sama orang ini. Terus orang ini dengan The Tower di sini, kalau balik ke storyline tadi yang aku bilang sebelumnya, kalian sempat putus, yang mutusin justru orang ini. Ya The Tower biasanya ada perubahan yang sifatnya mendadak kayak gitu, kayak putus kayak gitu mendadak, nggak komunikasi. Yang mutusin komunikasi duluan, gosip yang beredar mungkin di luar sana adalah orang ini yang mutusin duluan. Cuma aku nggak ngerasa begitu. Aku ngerasa kayak ini mungkin aku readingan di luar konteks dari apa yang sudah aku tetapkan mengenai spread ini atau mengenai ya spread ini gitu. Cuma aku ngerasa The Tower ini siapapun yang memutuskan hubungan ini duluan gitu, Tower ini adalah momen yang harus terjadi. Soalnya ya biar gimana pun Page of Coin ini tetap Page of Coin, by the way. Dia tetap page, ya walaupun dia page, dia tetap Page of Coin gitu. Seenggaknya dia lebih solid atau lebih bisa di apa ya, dan ya dia ada potensi untuk menjadi King of Coin atau Knight of Coin at least. Jadi balik lagi di luar konteks uh, spread ini, aku ngerasa putusnya kalian kemarin tuh emang perlu supaya kalian bisa belajar satu sama lain mengenai temptation di diri kalian masing-masing. Kalian harus bisa, ya kamu harus bisa deal with your devil dulu. Dianya juga harus bisa deal with their Queen of One. Enggak sih, aku ngerasa kayak Queen of One di sini adalah
to some degree mungkin dianya sendiri masih mencari, mungkin gak sih di luar sana ada opsi relationship yang gak seberat ini buat dia jalanin kayak gitu. Ya berat dalam artian intens kayak gitu. Ya Queen of One di sini kayak dia masih mencari potensi lain di luar sana, atau mungkin ya kalau kalian ngerasa hal itu adalah hal buruk, ya tunggu sampai kalian denger soal ini kayak, atau mungkin dianya sendiri mungkin sama kamu cuma buat momen happy go lucky-nya doang. Sebenarnya dianya sendiri nggak seserius itu sama kamu. Ya dia cuma ada di sini buat Nine of Cups-nya doang. Sama Queen of One dia nggak seserius itu sama kamu. Walaupun kalian kalau lagi bareng asik gitu, seru, happy, orang-orang juga nangkepnya kalian berdua vibe-nya happy gitu, positif, seru, seneng gitu bawaannya kalau ada kalian tuh. Cuma masih ada hal, kalian berdua masih punya, masing-masing masih punya PR yang harus kalian selesaikan. Kamu dan deal with your devil, deal with your apa ya, codependency itu kali ya, codependency atau ketergantungan kamu terhadap orang ini untuk bikin kamu bahagia. Sama aku nangkep pesan itu juga, soalnya apa sih, Ace of One itu cuma passionnya doang, happinessnya ada di Nine of Cups, dan kamu kayaknya cukup mengandalkan Nine of Cups ini untuk bikin kamu happy, buat bikin kamu bahagia di hubungan ini. Dan buat Nine of Cups-nya ini mungkin dia harus apa ya, harus sampai di titik dimana ini aku udah pengen stay di sini, ngerti gak sih? Soalnya kalau ngeliat Queen of One apalagi sampingnya ada Eight of One tuh kayak masih ada kemungkinan orang ini untuk berpindah ke lain hati. Sorry to say, Nine of Cups-nya ini dia harus bener-bener udah komit dulu kayak gitu. Jadi kalau sekarang kalian digosipin buat apa ya, digosipin udah balikan, terus kamu udah kontekan lagi sama orang ini, sama si Nine of Cups ini, mungkin bisa dibahas atau bisa ditanyakan baik-baik ya, nanya ini, lu sekarang balik lagi buat stay doang, apa sih, buat happy doang, atau sekarang lu balik buat stay kayak gitu. Soalnya ya ya, ya aku sadar aku bergantung sama kamu buat bikin aku bahagia, tapi aku nggak bisa gitu terus. Makanya aku tanya ke kamu sekarang kembali buat stay atau buat senang-senang doang. Kurang lebih dialognya kayak gitu. Agak berat sih kalau aku, apa sih, kalau aku bener-bener ngeliat ke situ ya, emang agak berat. Dan Ten of One di sini kayaknya mungkin apa ya, bakal ada banyak hal yang pada akhirnya kamu bebankan ke orang ini. Dan kamu sebelum bisa membebankan itu, kamu harus lihat dulu orang ini udah siap belum untuk kamu bebankan hal itu. Dia juga sama kok, dia juga bakal ada hal yang intensitas perasaan yang intensnya dia juga pada akhirnya harus bisa dia salurkan ke kamu, harus bisa dia komunikasikan ke kamu. Kamu siap nggak nerima perasaan dia yang seintens itu? You see, gitu deh. Ngerti kan grup 3? Ya, kalau ada gosip di luar sana, kalau kalian udah balikan atau ternyata kalian udah berkomunikasi lagi gitu, ya komunikasikanlah soal itu. Ini kita beneran balikan atau kita cuma pengen senang-senang doang, mengenang masa lalu kayak gitu. Kita mau lanjut ke fase yang lebih serius atau cuma buat nostalgiaan doang nih bareng-bareng kayak gitu. Ya udah deh, ke grup 3 kayaknya udah sampai situ. Aku nggak ada hal lagi yang bisa aku tambahin. Aku udah mulai gelisah soalnya di luar udah geledeknya ya kadang-kadang gak sih. Aku nggak bisa, aku gampang ke distract dan itu, jadi mending readingannya ku cukupkan sampai sini aja. Grup 3, thank you banget buat waktunya, thank you banget buat segala supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini.
thank you banget, itu berarti banget. Ya, ya support kalian benar-benar keeps me going. Grup 3, kalian selamat malam, have a good night.